Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita di sini akan mempresentasikan masail fikih dengan masing-masing dari kita 15 soal ya. Yang pertama pada Mulki, dipersilakan Ki. Ya baik. Terima kasih untuk saudara Amir Rahman. Jangan. Udah ya, Yang pertama saya ingin bertanya tentang diperbolehkan bagi seorang merdeka memiliki istri lebih dari 1, 2, dan 3 secara bersamaan. Nah, di situ jelaskan apa yang disebut orang merdeka itu. Oke. Dalam hukum Islam, seorang laki-laki hanya diperbolehkan maksimal memiliki 4 istri dengan syarat harus adil, tidak ada kecemburuan antara istri satu dengan istri lainnya. Masalah perkawinan lebih dari 1 istri ini berdasarkan dalil Al-Quran surat 3 ayat 3 surat An-Nisa, yang artinya yang dijadikan legitimasi poligami. Nah, penafsiran Islam tentang ayat Al-Quran tersebut sangat jelas. Maka boleh menikah sebanyak-banyaknya, maksimal 4 dan tidak lebih ya. Oke, saya yang selanjutnya bertanya. Ki, saya pengen nanya nih, hukum menjual babi itu apa sih kepada non muslim? Hukum jual babi kepada non muslim. Dalam Islam, selain kita diharamkan mengkonsumsi babi, kita juga diharamkan menjualnya. Itu untuk orang Islam ya. Baik kepada orang-orang muslim sendiri maupun kepada non muslim yang sudah terbiasa mengkonsumsi daging babi. Hal ini karena babi termasuk barang najis, dan barang najis tidak boleh diperjualbelikan dalam Islam. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Mazmu yang berikut, artinya adapun barang najis ini merupakan tema bahasan, maka tidak boleh menjualnya. Misalnya menjual anjing, babi, khamar, dan kotoran, dan barang-barang najis lainnya. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua dari saya. Seorang yang merdeka tidak diperbolehkan menikahi budak perempuan kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama, tanpa mas kawin dan takut zina. Yang kedua, kehabisan wanita merdeka. Tolong dijelaskan. Oke, saya akan menjawab yang pertama, yaitu tanpa mas kawin dan takut zina. Nah, tanpa mas kawin yang dimaksud ini adalah bisa disebut perempuan budak atau pembantu perempuan dari seorang majikan pria, saling suka dan takut berbuat zina kalau tidak menikah. Nah, kalau yang kedua, kehabisan menikah di sini kalau memang benar sudah tidak ada wanita merdeka di lingkungannya. Contoh, terjadi bencana alam yang menjadikan warga di sana kesusahan semua karena rumah mereka hancur karena longsor dan tidak ada harta yang tersisa, maka diperbolehkan menikahi budak perempuan. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari saya. Saya ingin melanjutkan dari pertanyaan yang pertama. Nah, ini apa hukumnya Niki? Hukum bekerja di restoran tidak halal. Tolong dijawab dong. Makasih. Selain diharamkan mengkonsumsi makanan yang tidak halal dan najis, kita juga diharamkan menjualnya dalam Islam. Baik menjual kepada orang-orang muslim sendiri maupun kepada non-muslim. Karena menjual makanan yang tidak halal dan najis tidak boleh. Begitu juga tidak boleh bekerja di restoran atau tempat yang menjual makanan yang tidak halal itu. Hal ini karena menurut para ulama, gaji dari pekerjaan yang tidak halal juga dihukumi tidak halal dan tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Mughni al-Muhtaj. Gaji dari pekerjaan yang berhubungan dengan maksiat adalah haram, dan menyedahkan gaji tersebut juga tidak boleh dan tidak sah. Dengan demikian,
bekerja di restoran yang tidak halal karena menjual babi dan sejenisnya harus dihindari. Selain karena membantu kemaksiatan, juga gaji dari pekerjaan tersebut dihukumi tidak halal bila masih memungkinkan mencari kerja di tempat yang lain. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga dari saya. Larangan eutanasia dalam hukum Islam. Amir, silakan dijelaskan. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu eutanasia. Eutanasia itu jadi adalah memperbolehkan kita untuk melakukan pembunuhan pada seseorang yang terdesak atau misalkan dia memang sudah tidak memiliki harapan hidup gitu, dengan syarat kerelaan dari masing-masing keluarga yang akan ditinggalkan. Nah, di sini juga akan tetapi hukum Islam itu melarang. Nah, eutanasia akan menjadi pilihan apabila seorang yang sedang sakit parah merasa sudah tidak sanggup lagi hidup lagi. Si sakit lalu memohon agar dokter mengakhiri hayatnya. Eutanasia adalah tindakan medis untuk mewujudkan permohonan tersebut, sebab harapan untuk bisa sembuh itu sangatlah kecil. Nah, Ahmad Watik pratiknya dan Abdul Salam M. Sofro menyatakan bahwa apabila harapan sembuh sangat rendah bahkan hampir nol, maka kita bisa melakukan eutanasia. Saat ini eutanasia belum bisa diterima di Indonesia. Ada banyak negara lain di belahan dunia juga belum menerimanya. Jadi kesimpulannya itu belum bisa. Oke Ki, lanjut ke pertanyaan saya ya yang ketiga. Kita lanjut ke topik lain nih Ki ya. Apa sih gitu hukum memberikan hibah kepada non muslim? Hukum memberikan hibah kepada non muslim. Nah, di sini dalam Islam dikenal dua istilah dalam perkara sedekah. Yang pertama sedekah mafrudah atau sedekah wajib. Kedua sedekah tathawu atau sedekah sunnah. Sedekah wajib hanya berbentuk zakat, baik zakat harta maupun fitri. Sedangkan sedekah sunnah meliputi semua bentuk pemberian berupa sedekah biasa, hibah, hadiah, dan lain sebagainya. Untuk sedekah sunnah yang meliputi sedekah biasa atau hibah, hadiah, dan lainnya tidak masalah diberikan kepada non-muslim. Karena itu, memberikan hibah kepada non-muslim hukumnya sah dan boleh, sebagaimana memberikan hibah kepada orang muslim. Menurut ulama Hanafiyah, boleh menghibahkan harta kepada non-muslim, baik sebagai Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lainnya. Dalam kitab Al-Nuhtaf fi Al-Fatawa, Syekh Ali Al-Ghazali berkata sebagai berikut. Adapun hibah orang muslim kepada orang non-muslim itu boleh, baik orang non-muslim tersebut adalah orang Yahudi, Nasrani, Majusi, atau non-muslim yang mencari suaka dan keamanan di negara Islam. Jadi memberikan hibah kepada non-muslim hukumnya mubah. Tali lebih diutamakan memberi kepada sesama muslim yang membutuhkan. Oke Mudi, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang keempat nih. Ya, lanjut. Hukum membuat istri menangis saat hamil itu gimana hukumnya? Nah, emang lu dari kaki? Belum sih. Udah punya. Makanya gue belajar dulu. Belajar. Oke, saya akan menjawab. Situasi medis yang dialami oleh sang ibu selama pada masa kehamilan tersebut biasa kita kenal dengan istilah ngidam atau bawaan bayi. Nah, kondisi ini sebaiknya dipahami bukan hanya oleh calon ibu, namun juga oleh calon ayah. Calon ayah ya, calon. Seperti saya. Karena apabila calon ayah atau suami tidak memahami hal ini, tidak jarang akan terjadi perselisihan antara keduanya dan ujung-ujungnya membuat istri menangis. Secara umum syariat Islam menyuruhkan instruksi pada para suami agar jangan sampai membuat istri menangis. Tuh buat calon suami atau calon ayah ya. Ih, mantap.
Ini berdasarkan dari surat An-Nisa ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asyiruhunna bil ma'ruf fa in karahutun manna fasya antakrahu syaidahu wa yah'al wallahu fa'iha khairan katsira." Yang artinya, dan bergaulah mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikannya padanya kebaikan yang banyak. Oke, berlanjut ke pertanyaan saya, keberapa tadi? Keempat ya? Keempat atau tiga? Empat ya? Empat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu hukum menangkal hujan menurut Islam itu apa, Ki? Hukum menangkal hujan menurut Islam ada ya? Ada dong. Kalau nggak ada ngapain dibuat, Ki? Oh iya. Ayo dijawab, tolong. Jadi datangnya hujan di permukaan bumi membawakan banyak kemanfaatan bagi masyarakat. Namun di balik kemanfaatan tersebut tidak sedikit menyimpan dan dianggap sebagai penghalang kelangsungan aktivitas sehari-hari. Demi kelangsungan aktivitas, mereka berupaya menangkal hujan agar tidak menghalangi hajatnya. Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, sebagaimana yang terjadi di sebagian penduduk Indonesia. Ketika akan mengadakan acara seperti resepsi pernikahan, khitanan, dan lain sebagainya, masyarakat setempat berupaya menangkal hujan demi kelancaran acara. Sebagai media yang digunakan untuk menangkal hujan, diantaranya baca doa, memasang sapu lidi dalam keadaan terbalik, memasang azimat di atas pohon sekitar halaman rumah, menabur garam di depan rumah, dan lain sebagainya. Mitos. Ya, hukumnya di sini begitu. Oh iya, maksudnya itu mitos. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori dalam karyanya Asna Al-Matalib fi Syahri Raud Al-Talib Juz 1 293 menyampaikan, bila mereka merasakan kesulitan dengan adanya hujan yang banyak atau menyelimutinya mendung tanpa hujan dan hilangnya sorotan matahari, mereka mengalami kerugian. Sebab hal tersebut, maka disunahkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghilangkannya, lalu berdoa sebagaimana doa Rasul saat mengeluh akan hal tersebut. Allahumma hawaliyana wala alaina, Allahumma alal akami waz zirobi wabud hunil audiyati waman nabitis syajari. Dari pemaparan di atas memberikan kesimpulan bahwa hukum memasang atau melakukan penangkalan hujan dengan berbagai media adalah tindakan yang legal dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, waridon atau doa dan mantra atau ruqyah tidak mengandung kekufuran. Yang kedua, waridon atau doa dan mantra tidak diketahui artinya diperoleh dari orang-orang arif. Yang ketiga, tetap berkeyakinan bahwa usaha dan hasil hanya sebatas sebab akibat atau kebiasaan, dan mutasir atau yang menciptakan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ya emang begitu. Ya. Lanjutkan. Selanjutnya pertanyaan yang nomor berapa tadi? 5. Lanjut ke lima maksudnya. Pertanyaan yang kelima dari saya. Dari sana. Dari sana ya. Hukum suami tidur membelakangi istri atau sebaliknya, itu gimana hukumnya, Mir? Jadi di sini tuh terdapat beberapa alasan mengapa sih suami itu tidur membelakangi istri. Di antaranya yang pertama yaitu untuk menjaga kenyamanan tidur. Nah, jika suami tidur membelakangi istri untuk kenyamanan tidur, maka hal itu boleh gitu. Terus juga yang kedua, jika suami tidur membelakangi, tidak masalah bagi suami tidur membelakangi istrinya jika dia melakukannya bukan karena kebencian kepada istrinya,
karena biasanya kan banyak tuh yang main serong itu kan, jadi dia membelakangi istrinya karena benci, udah nggak suka lagi terhadap istrinya. Nah, jika dia melainkan karena itu adalah posisi yang nyaman untuk si suami tidur. Nah, ada juga suami tidur membelakangi istrinya karena istrinya nusyut atau membangkang pada suami. Ini jadi pesan dari saya untuk kepada calon istri, janganlah membangkang kepada suami ya. Ya, kembali lagi. Oh, kembali lagi? Enggak lah, lanjut lah. Iya, lanjut. Pertanyaan saya ya nomor 5. Wih, saya bisa lu gua lagu. Enggak lah. Ya, oke, lanjut ke pertanyaan nomor 5 nih, agak seru pertanyaannya ya, mulai seru ya. Di dalam fikih nih, apa sih hukum meminta jodoh dengan menyebutkan nama? Tolong dijawab, Ki. Apa tadi? Hukum meminta jodoh dengan menyebutkan nama. Sepertinya Anda sedang mencari jodoh. Oh, Anda tahu. Tolong dijawab dong, tolong dijawab. Jadi ini hukum meminta jodoh dengan menyebutkan nama. Ya, kita sebagai makhluk ciptaan Allah sudah sepantasnya apabila kita berdoa dan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri telah memerintahkan kepada kita agar senantiasa meminta kepadanya dan niscaya akan Ia kabulkan. Pertanyaan di sini yang sering muncul ialah ketika kita menyukai seseorang, kemudian kita berharap agar seseorang tersebut menjadi jodoh kita. Apakah boleh meminta jodoh dengan menyebut namanya? Apakah hal itu tidak dilarang dan tidak berlawanan dengan akhlak kita kepada Allah? Secara umum, sebagaimana disebutkan di atas, sebenarnya kita boleh meminta apapun kepada Allah, bahkan boleh berangan-angan akan sesuatu dan berharap Allah mengabulkannya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Iza tamanna ahadukum falyusir fa inna ma yas'alu rabbahu al-azza wa jalla. Yang artinya, barang siapa yang mengangankan sesuatu kepada Allah, maka perbanyaklah angan-angan tersebut, karena ia sedang meminta kepada Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 889. Para ulama pun dalam kesehariannya tidak jarang meminta sesuatu yang terkesan remeh, seperti diceritakan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Jami' Al-Ulum wa Al-Hikam. Dahulu para salaf meminta kepada Allah dalam salatnya semua kebutuhannya, sampai-sampai garam untuk adonannya dan tali kekang untuk kambingnya. Dari keterangan-keterangan di atas, seyogyanya kita bisa menyatakan bahwa tidak masalah apabila kita berangan-angan berjodoh dengan seseorang yang kita sukai. Kemudian berdoa meminta kepada Allah agar dijodohkan dengan orang tersebut. Namun demikian, dalam keterangan yang lain ada penjelasan soal adab atau tata krama dalam berdoa. Salah satu di antara tata krama tersebut ialah jangan berlebihan dalam berdoa. Dikhawatirkan dengan berdoa meminta jodoh sambil menyebutkan nama akan bisa masuk kategori berlebihan dalam berdoa karena terlalu spesifik. Apalagi dalam persoalan jodoh dan persoalan lainnya apapun itu. Kita tahu bahwa ilmu Allah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengetahuan kita. Bisa jadi yang menurut kita baik, menurut Allah justru tidak baik. Dengan pertimbangan tersebut, para ulama berpendapat bahwa sebaiknya doa itu menggunakan kalimat yang jami'ul kalim, artinya singkat namun syarat akan makna. Kita meminta sesuatu secara umum, kemudian
menyerahkan pilihan apa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kesimpulannya, meskipun diperbolehkan, namun secara adab ataupun tata krama, berdoa meminta jodoh dengan menyebutkan nama agar kurang baik. Oleh karena itu, disarankan untuk membaca doa meminta jodoh sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Nabi Zakaria dan tertuang dalam firman Allah Quran surat Al-Anbiya ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tazarni fardau wa anta khairul warisin. Yang artinya, ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah waris yang paling baik. Ya, sekian, terima kasih. Saya terima kasih ya. Ya, Dilanjutkan kepada Anda, pertanyaan nomor 6. Pertanyaan nomor 6 dari saya. Hukum meminta air doa, jadi kayak masih di kampung-kampung gitu. Oh, yang minta didoain gitu ya? Minta didoain Sama kiai. Nah, kiai sama dukun yang dipercaya gitu. Mana hukumnya, Mas Amir? Oke, saya akan menjawab singkat, padat, mungkin agak jelas sih. Ya, Sahil bin Imam Ahmad bin Hanbal berkata, terkadang aku sakit, kemudian ayahku mengambil cawan yang di dalamnya terdapat air. Kemudian beliau membaca ayat-ayat Al-Quran padanya dan berkata kepadaku, minumlah darinya dan basuh wajah dan kedua tanganmu. Abdullah bin Imam Ahmad menukil bahwa sesungguhnya dia melihat ayahnya membaca ta'awuz pada air dan membaca ayat Al-Quran padanya, dan beliau meminumnya dan menyiramkannya pada dirinya sendiri. Jadi sini kesimpulannya itu boleh ya, selama yang didoakan itu doa-doa yang ada di Al-Quran Baik-baik. yang baik-baik pokoknya ya. Nah iya, oke. Singkat, padat, dan jelas ya berarti ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari saya nih. Jadi gini kan, kita kan banyak ya menggunakan berbagai macam aksesoris untuk menggagahkan diri, kan kayak kita menggunakan kuku hewan, kuku macan, kuku kucing, bukan kucing garam ya, lain. Nah itu tuh suci atau najis sih? Tolong dijawab dong. Apa hukumnya? Iya, hukumnya, dan apakah itu suci atau najis kuku itu gitu. Oh gitu. Di sini akan saya jelaskan. Nah, menurut kebanyakan para ulama terkait kuku macan, maka hukumnya diperinci. Jika kuku macan tersebut diambil setelah macannya mati dengan cara disembelih, maka ia dihukumi suci. Namun jika diambil dari bangkai macan atau diambil pada saat macannya masih hidup, maka dia dihukumi najis. Tergantung nih, dia mati duluan atau disembelih matinya. Kalau tergantung mati dong. Oh. Enggak, canda. Lanjut. Sementara menurut ulama Hanafiyah, semua kuku hewan selain babi dan anjing hukumnya adalah suci, baik diambil saat masih hidup ataupun setelah mati, baik matinya karena disembelih ataupun mati sebab lainnya. Oleh karena itu, menurut ulama Hanafiyah, semua kuku macan dihukumi suci, baik diambil saat macannya masih hidup atau setelah mati, baik matinya karena disembelih atau lainnya. Hal ini karena sesuatu yang dihukumi najis setelah mati jika ia sebelumnya pernah hidup. Sementara kuku tidak pernah hidup, karena itu ia tetap dihukumi suci meskipun hewannya sudah mati. Adapun kuku babi dan anjing, maka hukumnya adalah najis, baik diambil secara masih hidup atau setelah mati. Ini karena disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah berikut, yang artinya, adapun hewan jika ia najis seperti anjing, maka kukunya dihukumi najis. Adapun hewan yang suci, maka kuku yang menempel di tubuhnya ketika ia masih hidup dihukumi suci. Jika ia mati disembelih, maka kukunya dihukumi suci juga. Jika mati atau bangkai, maka kukunya dihukumi najis seperti bangkainya. Begitu juga dihukumi najis kuku hewan Anda jangan tertawa. terpisah.
Ya. Video jangan ketawa. Udah. Belum. Oh masih banyak ya. Ya, kan biar jelas. Oh ya jelas ya. Diperjelaskan. Silakan dilanjut. Saat hewan masih hidup ya. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa kuku selain dari anjing dihukumi suci secara mutlak, baik dari hewan yang halal dimakan ataupun tidak halal, baik dari hewan yang masih hidup ataupun mati. Hal ini karena kehidupan tidak pernah ada pada kuku dan suatu yang najis karena mati jika ia sebelumnya pernah hidup, bukan yang lainnya. Ya. Dilanjut Ki. Nomor 7. Cepat. Capek itu yang video. Pegel, Cok. Capek deh. Ya, nomor 7 ya. Ya lanjut. Seorang laki-laki memandang wanita itu ada 7 macam hukum, sebutkan macamnya. Oke. Jadi yang pertama, laki-laki apabila memandang wanita lain tanpa ada keperluan, maka tidak boleh, dikhawatirkan akan menimbulkan nafsu. Kedua, memandang kepada istrinya sendiri atau budaknya, maka diperbolehkan memandang selain kemaluan, kecuali karena untuk hubungan intim ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, memandang perempuan kerabat atau amat yang dinikahi diperbolehkan memandang selain sesuatu mulai dari pusar sampai lutut. Itu kan karena aurat yang dijaga oleh wanita. Selanjutnya yang keempat, memandang tadi keempat ya. Yang keempat sekarang, memandang perempuan karena akan dinikahi, maka diperbolehkan memandang ke wajah dan 2 telapak tangan. Selain itu karena lainnya itu adalah aurat wanita. Yang kelima, memandang perempuan yang sedang diobati, maka diperbolehkan memandang tempat yang dibutuhkan untuk diobati tidak lebih. Ya. Yang selanjutnya yang keenam, memandang perempuan untuk member kesaksian atau untuk memperkerjakan, maka diperbolehkan memandang hanya khusus wajah, tidak boleh memandang yang lainnya. Gitu. Iya, berarti jangan ke bawah gitu ya. Atas. Oh ya, atas, mukanya aja. Oke. Lanjut yang terakhir, memandang budak perempuan yang akan dibelinya, maka boleh memandang tempat yang dijadikan pedoman diterimanya dalam jual beli budak. Itu zaman dulu. Karena zaman sekarang kan udah nggak perbudakan ya. Zaman jahiliyah. Zaman jahil. Jahil. Iya, zaman kegelapan. Oke. Sekarang terang. Masih gelap ini. Oke, nanti dimatiin ajib-ajib gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan saya yang nomor 7 ya. Ya, silakan. Berlanjut tadi kan karena tadi kuku hewan, sekarang kita lanjut ke apa sih hukum memanjakan kuku? Dijawab Ki. Ya, langsung aja ya. Langsung lah, biar cepet lah. Ya. Baca aja udah. Sebagian dari kaum laki-laki dan perempuan ada yang lebih menyukai kuku panjang. Mereka bisa menghias kukunya dengan pernak-pernik, cat ataupun aksesoris lainnya. Bahkan mereka beralasan jika kuku panjang menambah daya tarik dan membuatnya lebih percaya diri. Perlu diketahui bahwa Islam adalah agama yang mencintai kebersihan, termasuk kebersihan pada kuku. Hal tersebut tampak dari beberapa hadis yang salah satunya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, yang artinya ada 5 macam fitrah, yaitu khitam, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Kuku boleh dibiarkan atau tidak dipotong selama 40 hari saja. Begitu juga dengan kumis, rambut di ketiak, dan rambut di kemaluan. Para ulama umumnya menyatakan bahwa hukum memanjangkan kuku adalah makruh. Oh, makruh tuh jadinya. Ya, bahkan sebagian berpendapat jika lebih dari 40 hari adalah haram. Berarti harus dipotong. Ya, buat kebersihan. Adapun batasan waktu memotong kuku, maka dilihat dari panjangnya kuku tersebut. Ketika telah panjang, maka dipotonglah. Ini berbeda satu orang dan lainnya. Selain itu, dilihat juga dari kondisi. Hal ini juga lah yang menjadi standar dalam menipiskan kumis, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan. Jelas ya. Oke, lanjut Ki ke 9. Sekarang saya bertanya nomor 8 ya? 9. 8. 8. Oh iya, 8. Sepertinya ada mengantuk ya? Iya, ini di jam 11 soalnya ini. Ya. Kita nih mau deadline ini. Oke, siap. Ya, yang ke-8, hukum menggambar kartun dalam Islam.
Gimana tuh jelasin? Masa hukum kartun dalam Islam ya? Nah, Gambar. suka gambar kan waktu kecil. Nih satu tantangan terbesar dakwah Nabi SAW ialah menghilangkan kebiasaan masyarakat jahiliyah yang senang sekali menyembah berhala. Berhala itu bisa berupa patung yang sesungguhnya mereka buat sendiri. Kemudian mereka yakini bahwa berhala tersebut akan memberikan manfaat dan bahaya bagi mereka. Dan ujungnya kemudian mereka sembah. Tindakan menyembah berhala tentu saja merupakan sebuah kesalahan fatal dalam akidah, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Atas pertimbangan keharaman menyembah berhala tersebut, kemudian Rasulullah menyerukan ancaman bagi siapa saja yang membuat rupa-rupa bentuk yang bernyawa. Dalam hadisnya beliau bersabda, "Innal ladzina yata'na hadhihi suwara ya'adzabuna yaumal qiyamah yaqulu lahum ahwama khalqatum." Yang artinya orang yang membuat suar atau makhluk bernyawa akan diazab di hari kiamat. Dan akan dikatakan kepada mereka, hiduplah apa yang kalian buat hari ini. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Oke, lanjut ke pertanyaan saya yang ke-8. Ke-8 ya. Nah nih, tadi kan memotong kuku ya bagi manusia yang hidup. Nah sekarang saya akan bertanya, apa sih hukum memotong rambut dan kuku jenazah? Karena berani memotongnya. Ya kan kalau misalkan ada gitu yang orang yang meninggal mungkin kecelakaan, terus dia kukunya masih panjang atau rambutnya masih kurang bagus gitu, nah itu ya, gimana hukumnya kalau gitu dipotong? Iya, jawab. Ya. Jadi di sini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, ulama Syafi'iyah terkait masalah memotong rambut dan kuku jenazah. Setidaknya terdapat 2 pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, memotong rambut dan kuku jenazah hukumnya makruh. Oleh karena itu, jika rambut dan kuku jenazah panjang, maka lebih baik dibiarkan tanpa dipotong. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim, juga pendapat Imam Malik dan Imam Al-Muzani. Mereka berpendapat bahwa sesuatu yang menempel di bagian tubuh jenazah, meskipun berupa kuluf, rambut, kuku, dan lainnya, lebih baik dibiarkan tanpa dipotong. Hal ini sebagaimana disebut dalam kitab Al-Wahawi Al-Kabir sebagai berikut. Jika rambut dan kuku jenazah panjang dan jelek, maka tidak wajib memotongnya. Terkait kesunahan memotongnya, ada 2 pendapat ulama. Pertama, ini adalah pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim bahwa memotongnya makruh dan lebih baik dibiarkan. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Al-Muzani. Yang kedua, memotong rambut dan kuku jenazah hukumnya sunnah dan membiarkannya adalah makruh. Oleh karena itu disunahkan memotong rambut dan kuku jenazah yang panjang, sebagaimana disunahkan menghilangkan sesuatu yang najis dari tubuhnya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid bahwa memotongnya adalah dianjurkan dan membiarkannya adalah makruh. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, hendaknya kalian perlakukan jenazah kalian sebagaimana kalian memperlakukan pengantin kalian. Ya, selain itu membersihkan rambut dianjurkan semasa hidup tanpa menimbulkan sakit, maka semestinya dianjurkan juga setelah meninggal, seperti halnya menghilangkan najis. Tuh. Oh iya. Ya. Ya jadi langsung ya. Langsungnya nomor 9, langsung gas aja. Sini macam-macam rukhsan dalam hukum Islam. Rukhsah adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah berupa ketentuan hukum yang ringan untuk para mukallaf pada kondisi tertentu yang menghendaki keringanan. Itu Abdul Wahab Halaf dalam ilmu ushul fikih halaman 121. Berikut adalah ulasan mengenai pembagian rukhsah yang terdapat dalam kitab ushul fikih al-Islami kayak Syekh Wahba Zuhaili tahun 1437 Hijriah. Rukhsah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, rukhsah wajibah. Rukhsah ini merupakan rukhsah yang wajib dilakukan. Contoh, kebolehan makan bangkai bagi yang hampir mati kelaparan. Hukum asalnya ada tidak boleh makan bangkai. Namun apabila seorang hampir mati karena lapar, maka dia wajib hukumnya memakan bangkai jika dia tidak ada makanan lain bagi selain bangkai. Hal ini dikarenakan menjaga jiwa yang telah diamanahkan oleh Allah, hukumnya adalah wajib. Berdasarkan penggalan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 195.
Wala talukul yadikum illa tahlukah, yang artinya dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dah. Yang selanjutnya nih saya akan bertanya pertanyaan nomor ke-9 nih agak-agak mantap nih ya. Bukan mantap, astagfirullahaladzim, agak-agak sensitif ya. Tapi ini fikih. Setelah saya jelaskan sekali lagi, ini adalah fikih. Ya. Yaitu apa sih hukum suami menghisap payudara istri? Dipersilahkan mungkin untuk menjawabnya, Ki. Ya, dalam Islam suami diperbolehkan bersenang-senang dengan istrinya dalam bentuk dan gaya apa saja, mulai dari mencium dan menghisap bibir istrinya, menghisap payudaranya dan lainnya. Semua tubuh seorang istri boleh dicumbu oleh suaminya, termasuk menghisap payudaranya, kecuali bagian dubur atau anus, maka tidak boleh menjimak dari bagian dubur seorang istri. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Qawanin Al-Ahkam Al-Syariah Masail Al-Furuq Al-Fiqhiyah sebagai berikut. Boleh bagi suami bercumbu dengan istrinya dan budaknya dengan semua bentuk percumbuan kecuali menjimak dari bagian dubur, maka hal itu hukumnya haram. Juga disebutkan oleh Syekh Wahbah Al-Juhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa adillatuhu berikut. Menggauli hukumnya wajib bagi seorang suami kepada istrinya jika tidak ada uzur untuk menjauhkan dan menjaga diri dari keharaman, dan diperbolehkan senggama dalam berbagai cara asalkan bukan pada lubang anusnya, karena ini haram. Tempat yang digunakan bercinta menurut kesepakatan ulama adalah kuburnya, bukan duburnya, berdasarkan firman Allah, istri-istrimu adalah seperti tanah, tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana saja kamu kehendaki, artinya dengan berbagai macam cara dan gaya, berdiri, duduk, dari depan, belakang, asal di kelaminnya. Jadi itu. Oh gitu, Ki. Ya. Oke. Lanjut, saya mau selanjutnya yang ke-10 ya? 10. Ya, hukum jual beli barang KW, yang suka barang KW dan KW. bajakan dalam Islam. Ya, saya akan menjelaskan kepada Anda semua yang penikmat barang KW ya. Menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hukum menjual belikan barang KW adalah haram. Tuh. Disebabkan adanya hadis yang secara tegas menyatakan larangan melakukan praktik khadi'ah atau penipuan. Yang mana praktik ini diterangai lewat praktik ba'i najasi. Ba'i najasi merupakan istilah dari jual beli yang direncanakan dalam bentuk menipu calon konsumen. Alhasil, praktik ini sama ilat atau sifatnya dengan jual beli barang KW. Terhadap praktik ba'i najasi ini, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya jual beli najasi atau tipu-tipu ini adalah tertolak dan praktik jual belinya tidak halal. Fatwa Al-Bari Syarah Sahih Bukhari Ibnu Hajar Al-Asqalani juz 4 halaman 417. Itu untuk penikmat barang KW. Perhatikan ya. Lanjut, tanya nomor 10. Kalau nggak kuat di pause dulu aja ya. Kalau nggak kuat tahan. Kalau nggak kuat di pause aja, nanti diedit yang ini. Hukum, saya ingin bertanya nih Ki ya. Apa hukumnya mencium kemaluan istri? Hukumnya nih fikih. Sekali lagi saya menjelaskan kepada Anda semua, ini bukan pornografi atau porno aksi atau apapun. Ini saya membahas fikih, nggak bercanda, serius. Ilmu fikih ya. Oke, lanjut Ki. Ya, dalam Islam hanya ada 2 larangan yang harus dijauhi ketika suami dan istri melakukan hubungan badan, yaitu melakukan hubungan badan saat istri sedang haid dan dari arah belakang atau dubur, itu nggak boleh.
Selain kedua hal tersebut, seseorang diperbolehkan bersenang-senang dengan istrinya dengan bentuk dan cara seperti apa saja, termasuk bersenang-senang dengan mencium kemaluan istri. Ini sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Tabari bahwa Imam Al-Laits bercerita, kami berada di dekat Mujahid membicarakan tentang seorang lelaki yang mencumbu istrinya saat haid. Mujahid berkata, tusukkan alat kelaminmu dimanapun yang kau hendaki, baik di antara dua paha, dua pantat, dan dua pusar, selama tidak di anus atau saat datang haid. Dalam kitab-kitab fikih, para ulama telah banyak yang menjelaskan tentang kebolehan bercumbu dengan mencium kemaluan istri. Di antaranya adalah Syekh Jainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in sebagai berikut. Boleh bagi suami menikmati semua jenis aktivitas hubungan badan dari istrinya selain pada lingkaran duburnya, meskipun dilakukan dengan menghisap klitorisnya. Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa mencium kemaluan istri termasuk tamatu atau bersenang-senang yang diperbolehkan. Tidak ada larangan dalam Islam untuk bercumbu dengan istri dalam bentuk apapun selama bukan haid atau jima dari arah belakang atau dubur. Ya, terima kasih Ki. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang menonton video ini terkait khususnya di soal ini ya. Ya. Ini dilakukan hanya untuk istri Anda yang sudah beristri, bukan istri orang lain. Terus juga bukan yang belum nikah ya. Ya. Dan sekali lagi ketika si Mulki sedang menjelaskan jangan dibayangin ya. Oke. Ilmu. Ini bukan, kita sekali lagi bukan pornografi, tapi ya memang ilmu yang harus dijelaskan gitu. Jadi lanjut Ki, tanyanya Ki. Kita lanjut Ki, tanya Ki. Ya. Yang ke-11. Hukum jual beli emas online di marketplace itu gimana hukumnya? Ini untuk Anda semua yang suka beli emas online, saya akan menjelaskan hukumnya. Ya. Salah satu akad yang sudah disepakati oleh para ulama adalah akad qadlu atau utang emas. Secara istilah, yang dinamakan dengan utang itu adalah akad penyerahan suatu harta atau yang dibaca kita dengan emas kepada pihak lain dengan harapan kembalinya harta itu sesuai dengan takaran timbangan jenis macam harta yang diserahkan dengan resiko fisik harta itu berganti. Nah, penyerahan harta kepada pihak lain dengan fisik harta yang tidak terganti ada suatu rumput akad waqiah yang artinya titip atau i'arah atau pinjaman barang. Namun dalam utang, fisik harta yang diserahkan itu mustahil tidak berganti. Alhasil pasti terjadi pergantian secara otomatis terjadi pertukaran. Ya, saya lanjut pertanyaan nomor 11. Kita mungkin dibaca-bacain nanti langsung Ki ya, akan dibaca-baca aja. Yang ke-11 nih kita persingkat waktu. Mohon maaf pada teman-teman. Hukum tidur setelah maghrib tolong dijawab Ki. Dalam Islam, tidur setelah waktu sholat maghrib termasuk tidur yang dimakruhkan. Para ulama menghukumi makruh tidur setelah sholat maghrib dan sebelum sholat isya. Di antara ulama yang memakruhkan tidur setelah sholat maghrib adalah Imam Malik. Menurut beliau, tidur setelah sholat maghrib dan sebelum sholat isya bisa menyebabkan ketinggalan sholat isya secara berjamaah. Hal ini bagaimana disebutkan oleh Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Yus Al-Qurtubi dalam kitab Al-Bayan wa Al-Tasil berikut. Imam Malik pernah ditanya mengenai seseorang yang tidur setelah maghrib. Beliau menjawab bahwa hal itu hukumnya makruh. Kemudian ditanyakan lagi padanya mengenai tidur setelah subuh. Beliau menjawab, aku tidak mengetahui bahwa hal itu haram. Imam Malik berkata, sesungguhnya tidur setelah salat maghrib makruh karena berdasarkan hadis dari Nabi SAW dari riwayat Abi Barzah Al-Aslami bahwa Nabi Muhammad SAW melarang tidur sebelum sholat isya dan ngobrol setelah sholat isya. Maksud larangan tertidur sebelum sholat isya karena dikhawatirkan orang yang tertidur tidak bangun hingga tidak melakukan sholat isya.
secara berjamaah atau sholat isya di waktu yang dianjurkan. Nah, lanjut ke nomor 12. Hukum mengubur potongan rambut dan kuku. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 12. Ketika kita memotong rambut dan kuku, sering kita membiarkannya begitu saja tanpa dikubur dalam tanah. Bahkan terkadang dibuang di sembarang tempat. Sebenarnya, bagaimana hukum mengubur potongan rambut dan kuku? Menurut para ulama, mengubur potongan rambut dan kuku adalah sunnah, dianjurkan. Potongan rambut dan kuku untuk dikubur di dalam tanah. Selain untuk menghormati bagian potongan tubuh yang memang terdapat kemuliaan dari Allah, juga terdapat banyak riwayat yang menganjurkan untuk mengubur potongan rambut dan kuku. Dalam kitab Al-Mushanaf, Ibnu Syaibah menyebut dalam sebuah riwayat sebagai berikut. An Ibrahim Ibnu Muhajir an Mujahid annahu kana iza qalama ad'arahu dafanaha au amara biha fadu finas, yang artinya dari Ibrahim bin Muhajir dari Mujahid berkata bahwasanya beliau ketika memotong kukunya, beliau mengubur potongan-potongan kuku tersebut atau menyuruh orang untuk menguburnya. Disebut juga menurut Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asnal Matalib, anjuran mengubur rambut juga kuku adalah untuk menghormati bagian potongan tubuh yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Karena itu hendaknya potongan rambut dan kuku ini dikubur di dalam tanah, tidak dibuang di tempat sembarangan, apalagi dibuang di tempat sampah dan tempat kotor lainnya. Oke Ki, selanjutnya saya akan bertanya, apa hukum meracuni tikus dalam Islam? Dalam Islam, tikus termasuk hewan yang boleh dibunuh. Selain karena menyebalkan, tikus juga tak jarang merusak barang-barang dalam rumah. Karena itu, tak heran tikus banyak diincar untuk dibasmi. Salah satunya dengan menggunakan racun. Sebenarnya, bagaimana hukum meracuni tikus dalam Islam? Meracuni tikus dalam Islam hukumnya diperbolehkan jika masalah membunuh tikus dengan cara diracun. Selama diracun itu lebih bisa mempercepat kematian tikus dan lebih sedikit menimbulkan sakit, maka hukumnya boleh. Dalam kitab Mirqatul Mafatih, Syekh Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari mengatakan bahwa cara terbaik membunuh hewan termasuk tikus adalah memilih cara dan alat yang paling mudah dan lebih sedikit menimbulkan rasa sakit. Ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 13 ya? Iya. Cepat. Hukum tidur setelah waktu sholat asar. Tolong jelaskan. Para ulama, tidur setelah waktu asar hukumnya adalah makruh. Sangat tidak dianjurkan sekali tidur setelah waktu sholat asar, sebagaimana tidak dianjurkan tidur setelah sholat subuh. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Masu'ah Al-Fiqhiyah Al-Qaitiyah sebagai berikut. An-naumu al-makruhu yakunun naumu makruhan fil muatina minha al-naumu ba'da sholati asar wa naumu amamal musallaini wa sofu awal au mihrab, yang artinya tidur dimakruhkan dalam beberapa tidur, yaitu tidur setelah alat asar, tidur setelah orang sholat, tidur di shaf pertama atau di mihrab. Nah, yang selanjutnya yang saya ingin bertanyakan nomor 13 juga ya Ki ya. Ya. Apa nih? Saya juga masih penasaran. Soalnya saya tadi langsung ngebuat aja gitu. Emang kebangetan gitu ya. Ya. 13. Apa hukumnya menggabungkan akikah dan kurban? Karena sama-sama nyembelih kambing Ki. Jelasin Ki. Kasih tahu. Bedanya ya. Iya. Menggabungkan akikah dan kurban. Ya. Dalam rangka mengatur keuangan itu, ada kalanya mereka berpikiran terhadap hewan kurban yang sudah dibeli untuk digabungkan saja niatnya dengan niat akikah, karena kebetulan salah satu anaknya ada yang belum diakikahkan sewaktu bayi. Ibn Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, pernah membahas persoalan ini dalam kitab kumpulan fatwanya Al-Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Ia menyatakan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami pernah ditanya tentang hukum menyembelih kambing pada hari-hari berkurban dengan menggabungkan niat kurban dan akikah. Apakah keduanya menjadi sah atau tidak dengan satu ekor kambing saja? Beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala
mencurahkan manfaat dengan ilmu-ilmunya, menyatakan bahwa yang dimaksud oleh para ashab al-Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i, dan yang kami lakukan sejak bertahun-tahun, dan keduanya tidak bisa digabungkan karena kurban dan akikah itu masing-masing adalah kesunahan yang niat dan penyebabnya dilakukannya masing-masing berbeda. Ya, selanjutnya nomor 14 ya, pertanyaan ke-14. Ya, pertanyaan ke-14. Hukum menikah di bulan Safar dalam Islam. Ya, saya akan menjawab. Di antara bulan-bulan menjadi pantangan di kalangan masyarakat untuk melakukan akad nikah atau pesta pernikahan adalah bulan Syafar. Menikah di bulan Syafar dianggap kurang baik karena wataknya yang kekurangan dan banyak hutang. Mempelai yang menikah di bulan Syafar bisa jadi sering mengalami kegagalan dalam usahanya sehingga selalu kekurangan secara finansial. Lantas dalam Islam bagaimana sebenarnya hukum menikah di bulan Syafar? Menikah di bulan Syafar hukumnya diperbolehkan. Tidak ada masalah dalam Islam untuk melakukan akad nikah atau mengadakan pesta pernikahan di bulan Syafar. Bulan Syafar sebagaimana bulan-bulan lainnya memiliki kebaikan tersendiri. Bahkan sebagian ulama menyebut bulan Syafar sebagai Safarul Khair atau bulan Syafar yang memiliki banyak kebaikan. Bahkan menurut ulama Syafi'iyah, selain bulan Syawal dan bulan Syafar termasuk bulan yang disunahkan untuk melakukan akad nikah. Hal ini karena Nabi SAW menikahi putrinya Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali di bulan Syafar. Hal ini sebagaimana keterangan yang terdapat di dalam kitab Nihayatuz Zain, yaitu sebagai berikut, yang artinya dan disunahkan menikah di bulan Syawal dan Syafar karena Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Aisyah di bulan Syawal dan menikahkan putrinya Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali di bulan Syafar. Lanjut Niki, pertanyaan saya ke nomor 14. Ya. Bolehkah memberikan daging kurban kepada non muslim? Dalam kitab Al-Mawahibul Jalil, Syekh Hab Ar-Ru'aini Al-Maliki mengatakan bahwa Imam Malik membolehkan daging hewan kurban diberikan kepada non muslim, sebagaimana juga dengan daging hewan akikah. Dikutip dari Imam Malik tentang kebolehan memberikan daging hewan kurban kepada non muslim, begitu juga dengan daging hewan akikah karena disamakan kepada daging hewan kurban. Imam Manawi dalam kitab Al-Majmu mengatakan bahwa dibolehkan memberi daging hewan kurban kepada non muslim dengan syarat bukan hewan kurban yang wajib dilakukan karena nazar. Jika hewan kurban wajib, maka tidak boleh memberikan kepada non muslim. Bahkan Ibnu Qodamah dalam kitab Al-Mughni dengan tegas membolehkan daging hewan kurban diberikan kepada non muslim. Dibolehkan kecuali yang ada nazarnya ya. Ya. Selanjutnya nomor Terakhir ya. 15. Oke. Di sini hukum mengakikahi anak lahir di luar nikah. Bagaimana hukumnya? Maklum bahwa setelah anak dilahirkan maka dia dianjurkan untuk diakikahi. Jika anak tersebut berjenis kelamin laki-laki maka dianjurkan 2 kambing. Jika berjenis kelamin perempuan maka dianjurkan hanya 1 kambing saja. Lantas bagaimana jika anak tersebut hasil dari zina atau di luar nikah? Astagfirullahaladzim. Bagaimana itu? Mengakikahi anak lahir di luar nikah hukumnya dianjurkan dalam Islam. Setiap anak dianjurkan untuk diakikahi. Hal ini karena di antara tujuan akikah adalah memberitahu nama dan mencukur rambut anak yang baru dilahirkan. Dan ini juga berlaku untuk anak hasil zina. Astagfirullahaladzim. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dari Samurah bin Jundub bahwa Nabi SAW bersabda, "Kullu gulamin rahiyatu bil auqitati tuzbahu anhu yaumas sabi'i wa yuhlaqu was yusamma," yang artinya semua anak bayi tergadaikan dengan akikohnya. Karena itu pada hari ketujuhnya disembeli hewan kambing, dicukur rambutnya dan diberi nama, meski dianjurkan untuk diakikahi. Hanya saja menurut ulama Syafi'iyah, akikah tersebut tidak dianjurkan juga untuk ditampakkan pada masyarakat banyak agar aibnya tidak diketahui oleh orang banyak. Juga anjuran tersebut berlaku untuk ibu anak tersebut. Hal ini karena
yang memiliki tanggung jawab menafkahi anak lahir di luar nikah adalah ibunya, sehingga ibunya juga yang diajukan untuk mengakikahinya. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk saya. Ini apa sih hukumnya memasuki tempat ibadah non muslim? Tolong dijawab, Ki. Hukum memasuki tempat ibadah non muslim masih diperselisihkan di kalangan para ulama. Dalam kitab Al-Masu'ah Al-Fiqhiyah disebut bahwa setidaknya ada 3 pendapat ulama terkait hukum memasuki tempat ibadah non muslim. Yang pertama, memasuki tempat ibadah non muslim hukumnya makruh. Hal ini karena tempat ibadah non muslim merupakan tempat berkumpulnya setan, bukan karena orang muslim tidak berhak memasukinya. Pendapat dikemukakan oleh kalangan ulama Hanafiyah. Yang kedua, boleh bagi orang muslim memasuki tempat ibadah non muslim, baik gereja, sinagog, vihara atau lainnya. Pendapat ini disampaikan oleh kalangan ulama Malikiyah, Hanabilah dan sebagian ulama Syafi'iyah. Yang ketiga, bagi orang muslim tidak boleh memasuki tempat ibadah non muslim kecuali mendapat izin dari mereka. Jika mendapat izin dari non muslim, maka boleh memasukinya. Pendapat ini disampaikan oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Sebagai ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak boleh bagi orang muslim memasuki tempat ibadah non muslim kecuali ada izin dari mereka. Sebagian ulama Syafi'iyah yang lain berpendapat bahwa tidak haram memasuki tempat ibadah non muslim meski tanpa ada izin dari mereka. Ya, sekian tugas kami sudah selesai. Pada Ustadz Hashim kita sudah selesai. Ya, sekian saja tugas masail fikih UTS pada kali ini. Kami berdua mengucapkan mohon maaf apabila kami banyak salah, karena sesungguhnya manusia hanya tempat untuk bersalah, ya Ki ya. Dan hanya kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu. Ya, mari kita cukupkan. Hadza wallahu ya'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.